tidak sama dengan malam kelahiran siapapun juga, bahkan para nabi dan rasul yang sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang Nabi Allah Isa itu ketika lahir juga ngomong, tapi tidak seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika lahir Nabi Muhammad langsung zikir, takbir, Masya Allah. Ketika lahir langsung sujud, makanya dalam Maulid Tiba disebutkan sajidan, sujud kuat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dipaksakan ke bayinya sampai ya. Kau bisa sengke. Saya sengke kok. Amat tu. Asal saya gopil kau. Jawa ini lebih lengkap. Nabi Muhammad kuat, bahkan tumbuh kembang Nabi Muhammad dalam satu hari itu sama dengan tumbuh kembang bayi lain dalam satu bulan. Ana yushibbu fil yawmi shabab as-sabiy fi syahr. Tumbuh kembangnya sama dengan bayi lain satu bulan. Sujud sambil mengangkat tangannya ke atas dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanal aliyyul azim. Fasih zikirnya. Kadang-kadang ada kita subhanallah aja nggak fasih, subhanallah. Hati-hati, subhanallah itu semut hitam, itu namanya subhanallah. Hati-hati. Alhamdulillah sih kadang-kadang nggak fasih. Alhamdulillah. Loh, jangan jadi imam kalau begini. Nggak boleh jadi imam. Karena sudah merubah makna. Betul. Alhamdulillah segala puji syukur. Kalau alhamdulillah itu sesat. Masa sesat untuk Allah. Na'udzubillahi. Saya tadi dibilang sama kawan dari perangkat desa oleh Kiai Haji Imam Mawardi, perlu kita belajar agama. Kalau nggak belajar agama, buat apa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW? Supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sembarangan, nggak sakarepe dhewe sing jenenge agama iki. Ono aturan ini. Sekarang dalam urusan dunia saja banyak aturan, betul. Apalagi di Surabaya, ya Allah, orang Surabaya mau acara kayak gini cek sorone. Corona itu sih kerasa nak Surabaya. Karo nanti corona karo Allah ada. Saya keliling Surabaya gak pernah ketemu orang kena corona. Tapi tetap dibilang ono ayo corona nak Surabaya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Dari malam kelahiran Nabi Muhammad itu sudah ada dua golongan. Golongan yang pertama malaikat yang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Ada golongan kedua iblis yang gak senang sama kelahiran Nabi Muhammad, stres malah dengan kelahiran Nabi Muhammad. Nah, ternyata dua golongan ini ada pengikutnya. Alhamdulillah kulo sampeyan melok semua. Melok malah kan saking senengnya ambek kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun katanya ya pandemi, sekali lagi katanya ya, kita masih mengadakan maulid. Kenapa? Saking senangnya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya nambah cinta sama Nabi Muhammad, karena cinta itu modal yang terbesar agar kita bisa ngumpul sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah suatu saat khutbah Jumat Pak. Tiba-tiba karena Rasulullah cerita masalah kiamat, ada badui angkat tangan. Badui itu orang desa, gak ngerti apa-apa. Tanya, Rasulullah, mata sa'ah. Dari tadi engkau ceramah masalah hari kiamat. Kapan sih hari kiamat itu? Rasulullah nggak jawab karena lagi khutbah Jumat. Setelah salam Rasulullah tanya, manis sa'il. Siapa yang tanya? Saya ya Rasulullah. Ma'adat talah. Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Kau tanya-tanya kiamat. Ma'adat tu syai'an illa hubbullah wa rasulah. Saya tidak mempersiapkan suatu persiapan apapun dengan amal yang banyak. Cuma saya punya cinta Allah dan cinta Rasulnya. Rasulullah mengatakan anta ma'aman ahbabta
al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Engkau akan dikumpulkan bersama yang kau cintai, seseorang itu akan kumpul bersama yang dicintainya kelak di hari kiamat. Terus ada yang bilang kalau gitu saya cinta Allah, cinta Rasulullah, gak perlu sholat bro. Sholat itu tanda cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Nek gak sholat cinta bersopo saja. La ilaha illallah. Saya cinta sama Allah sama Rasulnya, gak perlu puasa. Waduh, kok gak malu sama Upin dan Ipin? Ini yang menyaksikan ada dari negeri Upin dan Ipin. Upin dan Ipin itu sekolah tadika mesra TK. Yang anak saya masih TK, Upin dan Ipin TK. Anak saya sudah SMP kelas 2, Upin dan Ipin masih TK. Itu kalau bahasa halusnya bukan gak naik, bukan disayang guru. Jadi nggak boleh naik. Jadi setiap tahun Upin dan Ipin TK puasa setiap tahun. Maka kalau ada orang nggak puasa, ngaku cinta Allah dan cinta Rasulnya, harusnya malu sama Upin dan Ipin. La ilaha illallah. Kalau memang betul cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita kalau cinta, kita pasti ingin menyenangkan yang kita cintai, betul? Masa kita cinta orang kita cintai kita kasih foto orang? Ya bukan cinta namanya. Cinta itu ngasih yang terbaik. Apalagi kalau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dikasih amal ibadah yang terbaik. Amal apa sih yang dicintai sama Allah? Oh, mulut saya harus banyak-banyak zikir kepada Allah. Meskipun gak selalu zikir, yang penting mulut kita ini dalam satu hari kita pergunakan untuk zikir kepada Allah dan Rasulullah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan guru saya Habib Umar mengatakan, mengapa sholawat itu disebut sebagai amalan yang terhebat? Semua amal harus ikhlas, baru diterima oleh Allah. Harus ikhlas. Disinilah kelebihan sholat berjamaah. Meskipun gak ikhlas kita sholat berjamaah, meskipun gak khusyuk kita sholat berjamaah, tetap diterima oleh Allah karena melakukannya secara berjamaah. Itu hebatnya sholat berjamaah. Selain sholat berjamaah, zikir harus ikhlas karena Allah. Sholat malam harus ikhlas karena Allah. Semuanya amal harus ikhlas baru diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali sholawat. Sampai ikhlas diterima, nggak ikhlas diterima, mengharapkan pujian diterima. Sampai pasang sound system di rumah sampean setiap sore, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, supaya orang sak dusun mayau tahu kalau sampean sholawat, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang pertama, sholawat adalah satu-satunya amal yang dilakukan oleh Allah terlebih dahulu sebelum memerintahkan kepada semua orang yang beriman. Allah memerintahkan kita sholat, Allah nggak sholat. Memerintahkan kita puasa, Allah nggak puasa. Kenapa? Allah yang memerintahkan, tapi sholawat sebelum memerintahkan kepada kita, Allah sudah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu artinya apa sih Bu? Sholawat dari Allah itu artinya apa? Sholawat dari Allah mencurahkan rahmat. Terus malaikat, sholawatnya malaikat apa? Istighfar. Mohon ampun kepada Nabi Muhammad, itu sholawatnya malaikat. Istighfar ini berfungsi mengampuni dosa. Kalau nggak punya dosa, istighfar itu menaikkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bayangkan betapa tinggi derajat Nabi Muhammad. Belum lahir, semua miliaran malaikat beristighfar untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru salawatnya kita ini apa? Doa. Kita salawat ini kita mohon kepada Allah. Ya Rabbi, ya Allah, wahai Tuhan kami, salli, bersalawatlah. Nggak dimohon oleh kita, Allah sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk kemuliaan kita tetap bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan salawat. Yang pertama, Allah pertama kali bersalawat. Yang kedua, salawat itu satu-satunya amal yang menggabungkan dua amal. Kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, pasti kita menyebut nama Allah, zikir juga kepada Allah.
Ya Rabbi itu menyebut nama Allah. Allahumma itu juga menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai dibuat sholawatan supaya kita ini enteng itu sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin habis ini akan ada sholawatan suluku batok. Ya, sudah belum? Nah, itu ada doanya. Allahumma cukupono lopero no beras akeh duwe kanggo ngaji lumoha barokahe kalau dalam sholawat kanjeng Nabi. Kalau karangan Ki Haji Ihya Ulumuddin barokahe Nabi ini. Terus dalam sholawatan ditambahin aneh mugi sing jomblo ndang ono oleh anaknya Pak Ya. Itu biasanya sing jomblo ambil happy dulu. Semangat. Waya rabi semangat. Tapi dibuat sholawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Kau habis gini. Agar apa? Agar kita semangat sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita nggak lupa sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang termasuk tanda cinta memperbanyak menyebut yang dicintai. Kadang-kadang orang itu cinta sampai bojone, sore cerita bojone di koncone. Ada bojone dua bojo sisa foto. Kenapa dia cinta? Diceritakan. Apalagi kalau cinta sama Nabi Muhammad sering menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ahabba syai'an katsura min dzikri. Orang yang cinta sesuatu, dia akan banyak menyebut dia orang yang dicintainya tersebut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nabi-nabi yang sebelum kita aja sholawat kepada Nabi Muhammad. Suatu saat Nabi Allah Adam jalan-jalan di surga. Masya Allah. Kalau kita jalan-jalan di mana, Bu? Sawah, waduk, dan lain sebagainya ya. WBL. Nah, saya sering bawa anak WBL. Harus ada waktu dengan anak. Cok ceramah koa ya. Disisihkan waktu, apalagi habis hari raya itu undangan full. Tapi 4 hari saya nggak terima undangan. Mas Yo merasa rugi juga ya. Itu emangnya 4 acara kira. Tapi demi anak sudah anak ini sempurna ya. Anak-anakku mondok kan. 2 mondok di Pacet. Yang ketiga perempuan mondok di tempatnya Ki Haji Imam Mawardi. Sudah 3 tahun perempuan. Mulai umur 7 tahun mondok. Sekarang umurnya 10 tahun, baru kemarin ulang tahun. Yang keempat pun perempuan, umur 7 tahun, baru masuk pondok habis Idul Fitri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Di rumah tidak ada anak sekarang sudah ya. Mantan anyar terus di rumah saya. Karena saya ganggu lah, biasanya sama anak ganggu terus saya. Terus pondok-pondok. Karena masuk pondok juga untuk pendidikan anak, meskipun ya agak berat bisa sama anak, tapi lebih baik kita sedih sebentar di dunia, tapi nanti kalau di hari kiamat bisa gembira. Anak-anak bisa menggembirakan kita di hari kiamat. Bahkan anak-anak bisa menggembirakan kita ketika kita masuk ke alam kubur. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah Adam jalan-jalan di surga. Suatu saat ketika jalan-jalan, malaikat itu berebutan memandang wajah Nabi Adam. Sampai-sampai Nabi Adam salah tingkah. Bagaimana nggak salah tingkah, dibantangi sama malaikat. Kenapa ya malaikat memandang saya? Kalau kita dipandang orang kan bingung. Oh yuk, kalau komit dulu ya. Bingung komit dulu kadang-kadang. Apa? Motor kalau belek ya. Bingung, Nabi Allah dan tanya, ya Allah kenapa kau malaikat itu mandangi saya ya Allah? Bukan mandangi kamu, tapi mandangi nur Nabi Muhammad yang ada di dahimu wahai Adam. Padahal malaikat itu terbuat dari cahaya. Mas,
masih senang melihat cahaya Nabi Muhammad. Saking indah cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Allah Adam minta, ya Allah, pindahkan nur tersebut di kedua jempol saya ya Allah. Dipindahkan oleh Allah. Melihat cahaya yang indah luar biasa, Nabi Allah Adam ini mengucapkan selamat datang. Padahal Nabi belum lahir, masih berupa cahaya. Marhaban bika ya habibi wa ya sayyidi wa ya qurrata aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicium oleh Nabi Allah Adam, diusapkan di kedua mata Nabi Allah Adam. Selamat datang wahai kekasihku, wahai tuanku, wahai kesenanganku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam sudah mengatakan ya sayyidi. Sekarang tiba-tiba muncul ada satu aliran nggak mau pakai sayyidina. Nggak pakai sayyidina, nggak usah pakai sayyidina. Malah salah satu ustaz mereka ngomong, kalau kepada Nabi Muhammad nggak boleh pakai sayyidina, haram. Tapi kalau kepada manusia yang lain boleh, sayyidina Mawardi boleh. La ilaha illallah. Ini aliran ahlu lucu wal jamaah. Ahlu lucu wal jamaah. Sebab mereka ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Sampai itu ahlu lucu wal jamaah. Ahlu sakar PDW wal jamaah. Sakar PDW api-api. Sakar PDW ngomong ke api. Nauzubillah. Mudah-mudahan mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Karena apa yang dilakukan Nabi Allah Adam adalah sesuatu yang baik, maka para ulama kita mensunnahkan kalau kita mendengarkan adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh Nabi Allah Adam. Marhaban bika ya habibi wa ya sayyidi wa ya qurrata aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cium, kita usapkan di kedua mata kita, dan siapa yang istiqamah insyaallah enggak bakal kena sakit mata. Subhanallah. Juga Nabi Allah Adam supaya bisa kawin sama Siti Hawa, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur tiba-tiba ada makhluk cantik di sampingnya. Maka Nabi Allah Adam sebagai manusia ya punya namanya nafsu. Laki itu senang sama orang perempuan, itu normal. Ini zaman kita ada laki senang sama laki. La ilaha illallah. Ini ibunya ngidam apa ini? Ketika ibunya mengandung orang laki ini ngidam apa ibunya? Na'udzubillahi min dzalik. Maka karena senang sama wanita cantik ini mau disentuh, maka ditegur oleh malaikat. Mah ya Adam hatta tu'addi mahraha. Jangan kamu sentuh orang perempuan ini wahai Adam sampai kamu kasih mahar. Bingung Nabi Allah Adam. Loh, apa yang diperlukan sama Siti Hawa di surga? Oh semuanya di surga ini murah. Berlian sekepalan tangan ini jadi kerikil di surga nanti. Jadi kerikil rumah kita berlian ini. Gak ada harganya. Batu yakut merah atau yang disebut berlian merah itu akan menjadi tembok rumah kita. Yang mana istananya itu sejauh mata memandang. Padahal kalau sampai lihat film, pernah lihat film Ronaldo DiCaprio, nggak tahu Ronaldo DiCaprio. Yang lama itu, LA ya, tapi LA asli Los Angeles. Jadi LA lama ya. Ada filmnya Ronaldo DiCaprio itu ada orang hitam dapat berlian merah cuma setengah jempol ini, separuh jempol. Kalau mau jadinya itu rebutan sampai bunuh-bunuhan, padahal berlian merahnya cuma separuh jempol. Meskipun separuh jempol itu harganya bisa 50 miliar. Nah di surganya Allah berlian merah itu jadi tembok rumahnya kita. Nggak ada harganya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Allah ada bingung, apa lagi yang diperlukan oleh Siti Hawa di surga? Semuanya ada. Apa yang lebih mulia dari surganya Allah? Apa maharnya wahai malaikat? Antusalliya ala Muhammadin 3 marrat. Engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad 3 kali. Nabi Allah Adam aja bersolawat. Jadi berkat solawat bukan hanya corona meninggal, bukan hanya berkat solawat Pak
maksiat meninggal. Berkat sholawat kalau jenengan ini ada. Berkat sholawat Nabi Allah Adam sah menikah dengan Siti Hawa. Alhamdulillah. Maka mari kita perbanyak sholawat, dan juga saya akan kasih oleh-oleh satu amalan yang kita amalkan insya Allah. Banyak orang minta, saya minta amalan ini kasih amalnya. Kosong ini. Saya kasih amalan yang gampang. Amalan yang gampang. Jembatan Shirathul Mustaqim itu Pak Bu terbentang di atas neraka jahanam 900 tahun perjalanan. Melaku 900 tahun. Gak saya apa sampai 900 tahun melaku. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Belum panasnya api neraka jahanam dari bawah membuat kita kepanasan ketika melewati Shirathul Mustaqim. Tapi ada amalan dari Nabi Muhammad SAW yang kalau kita amalkan amalan tersebut, jembatan Shirathul Mustaqim yang panjangnya 900 tahun perjalanan tersebut akan dipendekkan untuk kita menjadi 1 meter. Hanya menjadi 1 meter, tinggal loncat selamat. Mau apa enggak mau ini amalan? Kalau sih gelem lagi. Kalau mau pakai gelem, terusnya itu Abu Tere. Mau apa nggak mau? Wani biru. Kok Cina komersil saya ini ya? Saya kasih gratis karena Nabi Muhammad juga ngasihnya gratis. Gampang. Setiap habis sholat keluar fardu, jadi habis sholat 5 waktu. Rasulullah mengatakan berzikirlah dengan zikir ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun 4 kali. Kalau kurang hafal bisa tanya sama Ustaz Solihin nantinya. Ustaz Solihin tak kasih PR. Kasih amalan ini kepada semua warga Dusun Mayong. Saya ketika pertama kali dengar namanya Dusun Mayong, saya tanya sama Ustaz Imam, Ustaz, nak Korea kan Ustaz? Ini Mayong, Yong biasanya Korea. Ya. Ono minyak si Yong, itu apa dong? Ini Yong biasanya dari Korea. Oh, buatan ini kita LA, tambah gimana ya LA? Masa yang jelas semester lah mau nggak? Alhamdulillah. Nek LA lah tambah bingung lagi ya. Mau ke Palu aja saya batal kan gara-gara suet. Saya nggak mau bersuet. Terus batal terus ganti suet-suetan. Nek rapid sih wani aku. Nek suet seperti juara positif kok lagi isolasi kabeh, isolasi. Kalau itu isolasi bingung nggak? La ilaha illallah. Kalau saya lihat ada statusnya orang ke dokter dibilang harus isolasi mandiri, di rumah langsung diisolasi di rumah ini. Kira repot kerawan yang desa. Detiknya nih Pak, wah dokter isolasi menengah kon. Panggil supaya sembuh isolasi. Ya masa karo kumat gak kelon melawan. Aku mau melawan. Kan itu status memang status bercanda ya. Untuk nyindir-nyindir biasa status kayak gitu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalannya gampang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. 4 kali setiap habis salat fardu istiqamah, maka insya Allah jembatan Shirathul Mustaqim akan dipendekkan oleh Allah bagi kita. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat terutama bagi diri saya pribadi, panjenengan sedoyo. Semoga dengan berkat acara pada malam hari ini, semua dosa kita, semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah, semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah, semua amal ibadah kita dan mereka diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Semoga setiap pihak yang ikut mensukseskan acara pada malam hari ini, baik dari pihak panitia ataupun dari pihak perangkat desa yang memberikan izin, ataupun dari para donatur yang menyumbang acara, ibu-ibu yang masang teror, semua yang ikut andil dalam acara pada malam hari ini, dan kita dan semua orang yang kita cintai, semua hajatnya dikabulkan oleh Allah, semua urusannya dimudahkan oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah dari Allah,
umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh berkah dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga juga dengan berkat acara pada malam hari ini, dengan berkat acara peringatan Maulid dimanapun, Allah segera mengangkat wabah corona ini. Allah segera menyembuhkan bumi kita dari wabah corona. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kalau sudah sampai acara kita dan orang yang kita cintai, semoga kita dan mereka dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah bijahih walid Fatimah umnun bihusnil khatimah ya Allah ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Semoga orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia, terutama yang dihauli pada malam hari ini, para masyayikh langitan, terutama Ki Haji Abdullah Faqih, diberi nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari siksa kubur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua rahmat Allah yang dicurahkan di majelis kita juga dicurahkan ke dalam kuburan mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan kuburan mereka dijadikan sebagai taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan orang yang kita cintai kelak di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah, wajah, tangan, rambut, kepala, kaki bercahaya sehingga dikenal oleh Nabi Muhammad, diakui sebagai umat oleh Nabi Muhammad, berdiri di safnya Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad, menikmati keindahan Nabi Muhammad, menikmati ketampanan Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, minum dari telaga Kautsar dari tangannya Nabi Muhammad, melewati siratal mustaqim dituntun oleh Nabi Muhammad, masuk ke surgamu ya Allah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Nabi-Mu setiap hari Kamis dilapori amal umatnya ya Allah. Kalau beliau mendapati yang baik, beliau bersyukur, senang. Kalau beliau mendapati kemaksiatan, beliau sedih, kecewa ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami sebagai umatnya yang selalu membuat hati Nabi sedih ya Allah dengan laporan kemaksiatan. Kami mohon ya Allah, yang lampau dari kemaksiatan kami dan orang yang kami cintai, ampunilah ya Allah. Yang akan datang mulai malam ini, berikan taufik dan hidayah ya Allah, sehingga kami dan orang yang kami cintai cinta taat, benci maksiat, sehingga setiap hari Kamis nama kami dilihat oleh Nabi Muhammad di golongan taat ya Allah, membuat senyum Nabi Muhammad, membuat gembira Nabi Muhammad, membuat Nabi Muhammad bersyukur kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa afu bikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala